Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Halo, ketemu lagi dengan gue Lampu Tambun di Jurnal. Nah, gue punya oma nih. Ini disclaimer on dulu ya. Disclaimer on bahwa cerita ini dari sudut pandang gue sangat subjektif. Mencoba gue menarik beberapa simpul-simpul yang bisa gue tarik ya. Dan ini kisah nyata, tapi sangat subjektif sekali lagi. Dan oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Gue punya tante, ya, namanya panggil aja Oma Besti. Kenapa panggilannya Oma Besti? Mungkin kalau gue karena deket sama dia gitu, jadi sayangan lah ya. Jadi gue kasih nama, bukan nama sebenarnya, jadi Oma Besti. Nah, Oma Besti ini dia punya anak cowok, terus kemudian punya istri ya, ya, kebetulan istrinya itu beragama muslim ya, dan kebetulan si Oma Besti ini non muslim. Nah, istrinya itu lebih tua daripada suaminya. Nah, peristiwa kejadian COVID kemarin, akhirnya sang suami meninggal karena COVID itu. Nah, kebetulan ya mereka udah keluarga besar ya. Anaknya sebut aja namanya Alek lah. Nah, si Alek ini punya istri, nah lebih tua. Nah, entah bagaimana ceritanya, akhirnya anaknya yang cowok si Alek ini COVID, dan beliau akhirnya meninggal ya. Dan si Oma Besti ini itu memang selama ini menumpang di rumah mereka ya. Karena menumpang ya, diberikan tempat lah. Nah, ada kejadian yang mengejutkan. Ternyata setelah meninggal, konon ceritanya yang gue dengar itu waktu mereka ke kuburan, ternyata selingkuhannya mendiang si Alek ini datang ke kuburan. Dan ternyata sang istrinya tuh tahu. Wah, marahlah dia karena ya mendiang si Bapak Alek ini udah meninggal. Kemarahannya itu akhirnya dilampiaskan ke mertuanya, ya, ke Oma Besti ini. Sehingga akhirnya Oma Besti ini yang tadinya mau diajak untuk tinggal bareng karena situasi COVID tadi ya, karena keluarga akhirnya kena COVID, cuma satu anaknya aja yang nggak kena. Dia kena semua ceritanya. Terus akhirnya nanti rencananya karena mendiang Bapak Alek ini udah meninggal, nanti Oma Bestinya mau diboyong gitu ke rumah mereka. Nah, tapi gara-gara kejadian ada selingkuhan yang keluar mampir ke kuburan tadi, sehingga menyebabkan sang istrinya tuh naik pitam. Akhirnya marahnya itu ke Oma Bestinya, sehingga si Oma Besti sekarang harus kontrak sendiri, nggak ada pegangan keluarga sama sekali. Dia harus seakan menerima hukuman dari apa yang dibuat oleh mendiang Pak Alek ini. Kami pernah ngobrol ini, dan di suatu malam dia menangis karena dia
di masa tuanya dia merasa sendiri ya, nggak ada, dia ngerasa dibuang. um, ya, aku coba gue juga coba memahami situasi itu, dan ya di sisi lain gue juga nggak bisa buat apa-apa, karena harusnya ketika ada orang yang lebih tua, apalagi udah oma, udah opa ya, itu kan harusnya kan mendapatkan perhatian dari anaknya atau dari mantunya sendiri ya, gitu. Tapi yang diterima oleh dia itu justru malah berujung pada ya kayak dibuang lah, sehingga dia harus ngekos di rumah, ngekos di sebuah tempat kos kecil, terus kemudian tapi dia mampir-mampir ke tempat kita juga, si Oma Besti ya ingin mendapatkan hiburan juga sehingga tidak kesepian, tapi dia berusaha menerima gini, akhirnya dia menerima untuk dibuang tadi itu loh ya, dia menerima situasi itu, situasi dimana di masa tuanya dia juga nggak punya uang, terus kemudian bergantung sama orang yang tadinya bisa punya harapan tinggal sama sama mantunya, tapi ternyata akhirnya dibuang. Dan ini bukan situasi, sekali lagi bukan situasi yang mudah, karena ini bukan begitu langsung terjadi aja, tapi punya proses panjang. Entah Oma Besti memang ngeselin buat mantunya mungkin ya gitu, atau mungkin udah bete, kesel lah segala macem, jadi akhirnya berujung pada ya tadi itu, dibuang tadi itu. Nah, apa yang pengen gue ceritakan dari situasi ini teman-teman, khususnya rekan-rekan muda yang masih stay untuk dengerin podcast gue. Kadang-kadang apalagi melihat situasi Oma Besti ini ya, kalau kita di masa tua, kita kadang-kadang bergantung, sangat bergantung, atau bahkan sangat bergantung pada orang lain, karena kita tidak berada dalam posisi yang produktif lagi, dan kita bergantung pada orang untuk membantu kita. Dan Oma Besti ini merasa sedih, dan ya kenapa harus dia benar-benar kayak ngerasa jadi korban gitu. Ya mungkin sekali lagi ini perjalanan panjang ya, mungkin udah ada kekesalan yang banyak sekali hingga akhirnya dia harus jadi korban. Tapi kita nggak bisa merubah sejarah ini yang udah terjadi, merubah sejarahnya Oma Besti ini sendiri nggak bisa. Cuman kita bisa jadi belajar bahwa di masa tua, di masa kita udah nggak produktif lagi, satu ya, paling nggak kita harus punya tabungan tuh. Nah, Oma Besti ini nggak punya tabungan sama sekali, dia bergantung sama orang, tanda kutip akhirnya mengemis dari keluarga terdekat. Lebih sedih lagi buat gue adalah harus menerima kenyataan bahwa dia dibuang oleh mantunya sendiri gitu. Ini bukan soal yang gampang ya, tapi semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Kadang-kadang gue juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, cuman ikut sedih aja. Dan kalau misalnya gue ada punya dana lebih, kadang-kadang ya gue kasih juga ke Oma Besti ini, karena Oma Besti ini juga baik. Kadang-kadang dia ngebantuin, misalnya kita punya gue jujur ya buat lo teman-teman yang lagi dengerin podcast gue ini, di saat gue lagi kerja terus kemudian gak ada yang nyuci baju, nyetrikain baju, dia tuh yang nyetrikain semuanya, sehingga gue juga harus gila, dia mau nyetrikain, tapi di sini juga dia ada temen, tapi dia mau nyetrikain, dengan begitu dia kebantu kan. Jadi dia juga bisa beraktivitas, merasa dirinya juga menjadi pribadi yang kita memperlakukan dia juga sebagai manusia gitu.
jadi diperlakukan dengan baik gitu. Ya, ini bukan hal yang mudah sekali lagi ya, tetapi kita perlu dari situ sih kita belajar, saya juga belajar, gue juga belajar bahwa kita di masa tua mungkin kita bisa berada dalam posisinya dia saat kita udah nggak produktif lagi, dan akhirnya kita juga mulai bergantung dengan orang lain. Ya harapannya kan sebenarnya si Oma ini juga apa maksudnya salah satu generasi sandwich ya. Sandwich tuh dia bagian part of generasi sandwich, dimana dia pasti ternyata di masa tua itu nggak bisa ngidupin dirinya sendiri sehingga harus bergantung sama orang lain. Tapi siapa gitu? Tapi udah nggak ada siapa-siapa lagi, dia harus bergantung. Hingga pada titik tertentu beberapa hari lalu dia bilang ke gue pas malam-malam, dia bilang, nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan aku, tolong bantu urus ya gitu. Karena kan memang gak ada orang yang bisa diandelin lagi ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan aku, misalnya maksudnya akan meninggal atau sakit, tolong bantu urus aku gitu. Itu kalimat yang ya sedih juga sih, membuat gue sedih, tapi harusnya bukan gue yang ngurus gitu, ibaratnya gitu. Harusnya mantunya tadi yang ngurus, tapi karena mantunya tadi, sang istri tadi udah terlanjur marah ya, berada dalam situasi marah, ya udah nggak bisa buat apa-apa. Semoga ada rahmat ilahi yang turun yang akhirnya membuka pikiran mantunya untuk bisa menerima atau bisa memahami situasi Oma Besti ini. Kita berdoa ya, kita berdoa buat Oma Besti, walaupun lo nggak kenal Oma Besti ini siapa ya, tapi bawa aja dalam doa semoga orang-orang yang seperti ini ya diberkahi, semoga dapat ada orang-orang baik di sekelilingnya yang mau membantu. Oke, gitu dulu deh. Terima kasih untuk malam ini, rekan-rekan. Terima kasih tetap setia dalam podcast gue. Jangan lupa untuk kasih rating di podcast gue, dan boleh juga bisa kasih komen gak ya? Kayaknya belum bisa kasih komen. Lo bisa berbagi cerita juga dengan gue, pengalaman kalau ada misalnya lo diantara lo juga ada yang bingung tentang manage keuangan, jangan sungkan untuk sharing ke gue. Nanti gue kasih linknya aja ya, apa gue bikin Google Form kali ya, atau enggak lo juga bisa kunjungi gue Instagram gue di @lembutambunblog gitu ya. Lo bisa DM gue, bisa tulis di sana, boleh bagi cerita sekali lagi di IG gue di lembutambunblog. Oke, gitu dulu ya. Kita jumpa lagi next time di podcast gue yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan sampai lupa pakai masker, jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Bye bye.